Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2 dengan pelajaran IPS dan PKN. Mari siapkan buku tema 6 kalian dan simak video berikut ini. Untuk pelajaran IPS, kita akan mempelajari aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Apakah kalian pernah ke Bali? Selain pariwisatanya, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengelolaan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk musyawarah tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga penanaman padi. Dan melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapatkan pengairan dengan adil dan merata. Dan berikut ini adalah contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial. Yang pertama ada menangkap ikan, 2 menambang intan, 3 merakit mobil. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing. Contohnya yaitu di pasar ada interaksi antara pedagang dan pembeli. Ada penjual sayuran dan ada pembeli sayuran. Kegiatan pelelangan ikan. Di kegiatan pelelangan ikan, berikut adalah pelaku-pelakunya. Yang pertama nelayan, 2 juru lelang, 3 pedagang besar, 4 penyedia jasa transportasi. Masing-masing dari pelaku kegiatan pelelangan ikan memiliki perannya masing-masing sebagai berikut. Sekarang kita akan melihat kegiatan pelelangan ikan. Dalam pelelangan ikan, pembeli melakukan penawar langsung yang dibantu oleh juru lelang. Juru lelang akan menawarkan harga mulai dari harga terendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawarannya. Pembeli dengan penawaran harga tertinggi akan mendapatkan barangnya. Alur pelelangan ikan dimulai dari hasil tangkapan ikan segar dan dibawa nelayan ke tempat pelelangan ikan atau TPI. Selanjutnya ikan tersebut ditimbang dan diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah barang dan pembeli siap, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan biasanya akan berlangsung beberapa jam karena ikan segar harus segera dipasarkan. Barang yang sudah dibeli lalu didistribusikan ke berbagai tempat. Lanjut, kita akan mempelajari PKN, yaitu kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, maka kita akan mendapatkan hak. Masih ingatkah kamu apa itu kewajiban? Di sini akan Miss ingatkan kembali ya.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, maka kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu ya teman-teman. Contohnya seperti kewajiban belajar bagi siswa, menjaga kelestarian laut bagi nelayan dan wisatawan, memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan kesadaran sendiri. Contohnya yaitu mengerjakan tugas dari sekolah, mengatur waktu menangkap ikan bagi nelayan, dan tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Hak adalah sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contohnya, hak mendapatkan pelajaran bagi siswa, hak menangkap ikan bagi nelayan, hak mengolah hasil panen bagi petani. Mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa. Sebagai kewajiban rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Hak dan kewajiban sesuai bidang pekerjaan. Di sini ada dua pekerjaan, yaitu nelayan dan petani. Untuk hak nelayan adalah menangkap hewan laut dan rumput laut. Maka kewajibannya yaitu menjaga kelestarian hewan laut dan rumput laut. Untuk petani, haknya yaitu memperoleh lahan pertanian dan menggunakan sumber daya air. Selain ada hak, petani juga ada kewajibannya loh, yaitu memelihara kesuburan tanah dan mencegah pencemaran air. Lalu untuk pelajar, haknya yaitu memperoleh sarana pendidikan yang layak dan mendapat perlakuan yang adil. Maka kewajibannya adalah memelihara sarana pendidikan dan menghormati semua warga sekolah. Dan untuk guru, haknya adalah menasihati siswa dan mendapatkan gaji. Maka kewajibannya adalah memberi contoh yang baik dan mengajar dengan disiplin. Berikut adalah beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pelaksanaan kewajibannya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mematuhi aturan lalu lintas di jalan, dan mematuhi tata tertib di sekolah. Contoh pelaksanaan tanggung jawab yaitu merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, dan mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Dan contoh pelaksanaan hak yaitu beribadah sesuai agama dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran, dan menghirup udara segar setiap pagi. Jadi teman-teman, memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara. Interaksi masyarakat dapat kita jumpai di sekitar kita. Kita dapat mengamati kegiatan masyarakat yang melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap pelakunya. Mari kita pelajari peran, hak, dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban masyarakat di pasar. Pasar merupakan tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli. Pelaku kegiatan di pasar memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Berikut peran, hak, dan kewajiban pelaku kegiatan di pasar. Pelakunya yang pertama ada pedagang. Perannya adalah menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen, dan haknya yaitu mendapat laba dari penjual barang, serta kewajibannya adalah menjual dengan harga yang jujur. Yang kedua, ada pembeli. Perannya yaitu membeli barang dagangan yang dibutuhkan dari pedagang. Haknya adalah mendapat barang dengan kualitas yang baik. Kewajibannya adalah membayar sesuai nilai barang yang dibeli. 3. Tukang parkir. Perannya adalah menata kendaraan agar lalu lintas di sekitar pasar tetap lancar.
Haknya yaitu mendapat upah dari jasa yang diberikan, dan kewajibannya adalah menjaga kendaraan yang diparkir. Dan terakhir yaitu pengangkut sampah. Perannya adalah mengurus sampah di area pasar. Haknya yaitu mendapat upah dari jasa yang diberikan, dan kewajibannya adalah mengumpulkan dan mengelola sampah di pasar. Maka, dari pembelajaran PKN, kesimpulannya adalah hak dan kewajiban sebaiknya berjalan dengan seimbang. Jika kita ingin memenangkan perlombaan, kita memiliki kewajiban untuk berlatih dan berusaha dengan tekun. Saat kita melakukan kewajiban dengan baik, kita akan merasa puas dengan hak yang kita peroleh. Selain itu, hak yang diperoleh setelah melakukan kewajiban yang sebaik-baiknya membuktikan bahwa hak diperoleh dengan cara yang jujur. Dan tugasnya yaitu kerjakan halaman 100-101 ayo membaca, halaman 102 ayo berdiskusi, halaman 103 ayo mencoba, dan halaman 111-112 ayo berlatih. Oke teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami apa yang sudah kita pelajari. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan ya. Jangan lupa untuk selalu diulang pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.